Halo, kami dari Peridia. Penentuan massa jenis air merupakan kegiatan pengukuran fisis untuk mengetahui perbandingan massa dan volume zat cair. Pengukuran dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan hubungan antara gaya berat dan pertambahan panjang tali elastis akibat beban air yang digantungkan. Percobaan ini menerapkan konsep dasar fisika seperti gaya berat, elastisitas, dan kesetimbangan gaya. Setiap benda bermassa yang berada dalam medan gravitasi mengalami gaya berat sebesar Wmg, di mana W adalah gaya berat, M massa, dan G percepatan gravitasi. Tali elastis mengikuti hukum Hooke yang menyatakan bahwa pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dirumuskan sebagai F sector kdx, dengan K sebagai konstanta elastisitas dan dx sebagai pertambahan panjang. Pada kondisi setimbang, sistem memenuhi hukum I Newton, yaitu resultan gaya sama dengan 0, F akas 0, sehingga gaya berat air seimbang dengan gaya elastis tali. Panennya mana? Jadi di sini alat-alat yang kami pakai yaitu adalah 2 buah kursi, kemudian ada penggaris, kemudian juga ada tabung reaksi, kemudian ada keset untuk mengelap kaki, untuk supaya tabung reaksinya nggak jatuh. Habis itu juga ada lampu. Nah, habis itu juga yang terakhir ada anak panah. Siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering. Ikat tabung reaksi menggunakan benang pada bagian mulut tabung reaksi agar dapat digantung dengan stabil. Pastikan benang terikat kuat dengan ditambah selotip agar tidak mudah terlepas. Pasang penyangga di atas 2 penopang kursi dan rekatkan di kedua ujung penyangga dengan selotip agar tidak bergeser. Ikat ujung lain pada benang yang sama ke karet gelang. Pastikan ikatan antar karet dan benang terikat kuat. Tempelkan penggaris sejajar dengan sistem perangkat pengukur massa jenis untuk memudahkan pengukuran panjang karet. Pastikan ujung teratas penggaris dimulai dari 0. Catat panjang awal karet sebagai posisi awal yang setimbang. Isi gelas ukur dengan air sebanyak 10 ml. Masukkan air ke dalam tabung reaksi. Tunggu hingga sistem stabil, lalu ukur panjang karet dari titik gantung hingga permukaan tabung reaksi. Catat data panjang karet untuk volume air 10 ml. Ulangi langkah-langkah tersebut namun dengan volume air 15 ml, 20 ml, dan 25 ml. Ulangi juga pengukuran dan pencatatan. Kosongkan tabung reaksi, keringkan dengan tisu agar tidak ada sisa air. Ulangi langkah-langkah yang dilakukan terhadap air, namun sekarang air diganti dengan minyak. Pastikan setiap pengukuran dilakukan minimal 3 kali untuk akurasi. Pada pengolahan data, pertama-tama kami melakukan konversi satuan volume. Volume eksperimen yang kami dapatkan itu adalah dalam satuan liter. Kemudian kami ubah menjadi satuan meter kubik. Kemudian kami juga menentukan pertambahan panjang dari pegas atau karet yang kami gunakan. Dengan data yang disajikan di dalam tabel, dari hasil penurunan teori diperoleh hubungan linear, yaitu delta X sama dengan rho G per K dikali dengan volume. Kemudian, dengan penurunan lagi yaitu gradien grafik delta X terhadap V adalah rho G per K, atau kita ibaratkan kita misalkan dengan variabel A, sehingga kami mendapatkan rumus konstanta pegas adalah rho dikali G per A. Kemudian pada data-data yang telah disajikan dalam tabel, diperolehlah 4 nilai konstanta pegas. Yang pertama adalah 10 Newton per meter, yang kedua adalah 12,5 Newton per meter, yang ketiga adalah 14,28 Newton per meter, dan yang keempat adalah 15,625 Newton per meter. Maka kami hitung nilai rata-rata dari konstanta pegas tersebut, didapatkanlah konstanta rata-ratanya yaitu 13,1 Newton per meter. Kemudian kami melakukan analisis regresi linear
dari grafik regresi linear pertama yaitu dengan gradien air, kemudian yang kedua dengan gradien minyak, maka didapatkanlah grafik yang disajikan dalam laporan berikut. Kemudian selanjutnya kami akan menentukan massa jenis minyak dari teori yang didapatkan, yaitu A2 per A1 sama dengan rho minyak per rho air. Dengan A1 adalah gradien air dan A2 adalah gradien minyak. Sehingga didapatkanlah dengan aljabar didapatkan rho minyak sama dengan rho air dikali dengan A2 per A1. Nah, kemudian dengan asumsi rho air sama dengan 1000 km per meter kubik, didapatkanlah rho minyak itu approximately adalah 875 kg per meter pangkat 3. Lalu dengan hasil rho minyak eksperimen sebesar 875 kg per meter kubik, kami menghitung galap dari eksperimen yang kami lakukan dengan rumus hasil teoritis dikurang hasil eksperimen per hasil teoritis, kemudian kami kali dengan 100%, maka didapatkanlah persen galat, yaitu approximately 5,422%, yang menurut kami itu adalah galat yang cukup sedikit atau cukup kecil untuk sebuah eksperimen dengan alat-alat yang simple dan murah seperti ini. Pintu timur tak gebrak, nilai 1 sopan.